pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu untuk memahami karya Allah dalam hidup manusia yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diulangi, peserta didik mampu memahami karya Allah dalam hidup manusia yang mengubah kehidupan manusia dan dunia. Oke, anak-anak sekalian, kamu percaya bahwa Allah mampu mengubah masa depan manusia? Percaya? Percaya. Percaya sungguh-sungguh? Percaya. Kalau begitu, siapa yang ingat materi minggu kemarin kita belajar? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Oke, kamu. Nilai-nilai Kristiani. Minggu lalu kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Apa itu nilai-nilai Kristiani? 9 buah roh. Oke, kalau 9 buah roh, siapa yang mampu sebutkan 9 buah roh itu? Oke, sama-sama. 9 buah roh. 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Dan ibu bersyukur karena kamu masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru, yaitu Allah memperbaharui hidup manusia. Perhatikan pada gambar yang ini ditampilkan di depan. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan? Yang ada nih? Ya. Ini gambar siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Allah yang menciptakan manusia beserta isinya, alam semesta itu sendiri. Allah yang biasa kita panggil di dalam namanya Tuhan Yesus, Yesus. dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Gambar yang kedua kamu perhatikan, lihat baik-baik gambar ini gambar siapa? Siswa. Gambar siswa. Ini kira-kira siswa kelas berapa nih? Benar. Kelas 7A. Benar ini kelas 7A? Benar. Nah, kelas 7A SMP mana? SMP 1 Semau Selatan. Oke, luar biasa. Mereka masih ingat, mereka punya bayangan di dalam. Mereka sedang apa anak-anak? Belajar supaya apa? Kalau sudah pintar? Menggapai cita-cita. Kalau sudah pintar menggapai cita-cita. Nah, di antara kalian punya cita-cita tidak? Punya. Nah, Adin, cita-citanya apa Adin? Guru. Tepuk tangan buat Adin. Biasa Adin nanti 10 tahun akan datang, Adin akan menjadi ibu jadi guru agama. Oke, siap Adin? Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak, kita akan masuk pada materi, yaitu Allah memperbaharui hidup manusia. Anak-anak buka buku halaman 3 tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Sambil ibu buka video yang akan ibu tayangkan, silakan buka kitab Alkitabnya di dalam kitab Yeremia pasal 29. Ayo. Buka kitab Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat bacakan. Yang sudah dapat bacakan. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat kalau bacakan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya,
Sebab Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Kamu semua sudah dengar ya? Janji Tuhan yang ada di dalam kitab Yeremia pasal yang keberapa? 29. 29 ayat yang ke 11. Oke, kalau begitu mari diperjelas oleh video yang ada di depan. Dengar baik-baik. Sorry. Ya. Perhatikan baik-baik. Oke, sudah dengar semua tadi video tentang masa depan sungguh ada? Sudah. Kalau begitu, tepuk teman, kasih tahu dia bilang kita punya masa depan sungguh ada karena Tuhan sudah. Kasih tahu teman. Atau kuat sedikit teman sudah dengar nih, ibu juga sudah dengar. Ayo tentang apa? Masa depan sungguh ada. Karena Tuhan sudah janji di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Rancangan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita? Rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menjanjikan kepada kita yang percaya kepada Dia hari depan yang penuh dengan Harapan. Hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Oke anak-anak, kalau begitu Ibu akan menjelaskan tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Allah memperbaharui hidup manusia. Ada dua perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Ada dua perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah perubahan apa? Fisik. Perubahan fisik. Dan yang kedua adalah perubahan masa depan manusia. Yang pertama perubahan tubuh atau fisik manusia, yang kedua perubahan masa depan manusia. Perhatikan gambar yang ada di depan. Yang pertama perubahan fisik manusia. Ibu beri nama si anak laki-laki ini adalah Andi. Andi dilahirkan oleh sebuah keluarga
dan mamanya, dia menjadi seorang bayi, dia bertumbuh menjadi anak-anak. Ini anak nih ganteng kok tidak nih? Ganteng kok tidak? Ganteng. Semua anak laki-laki itu ganteng dan semua kamu juga ganteng di kelas 7A. Dan Andi ini berangsur-angsur dia bertumbuh menjadi seorang remaja. Setelah di usia remaja, dia akan memasuki usia dewasa. Dia usia dewasa, lalu di usia dewasa, kemudian dia akan memasuki masa lansia. Nah, masa lansia ini di umur 70 tahun, 80 tahun, sesuai dengan Alkitab itu dia bilang siap-siap untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga. Itu perubahan tentang fisik atau tubuh manusia. Sama seperti kamu kan, dulu di SD, kamu masih di SD itu sudah tinggi seperti ini atau tidak? Tidak. Masih ingusan toh? Masih ingusan kan? Iya. Kalau kamu sudah SMP berarti tubuhmu sudah kuat, tumbuh menjadi tinggi, sudah berkumis. Sudah berkumis apa? Oh belum. Ada yang sudah berkumis toh? Belum, nanti ada saatnya berkumis. Nah, perubahan yang kedua anak-anak, halo. Perubahan yang kedua adalah perubahan masa depan. Perhatikan kembali pada gambar, si Andi ini dia masih bayi, dia belum buat apa-apa, dia belum bersekolah, dia belum bisa membaca, dia masih bermain saja. Tetapi ketika dia memasuki masa sekolah, masa balita 5 tahun, dia mulai sekolah apa? 5 tahun. Sekolah PAUD. Setelah itu naik lagi ke tingkat SD, SMP, SMA. Lalu selesai sekolah menengah SMA, dia akan memasuki yang namanya bangku kuliah. Lalu setelah dia kuliah, maka dia akan mencari kerja. Kebetulan si Andi ini punya tubuh yang baik, sehat. Lalu dia mengikuti tes. Dia menginginkan untuk menjadi seorang polisi. Dia ikut tes. Tuhan bilang iya. Tuhan menjawab doa-doanya. Maka Andi ini mencapai cita-cita menjadi seorang polisi. Lalu kemudian si Andi akan menyelesaikan masa dewasanya, masa kerjanya, dan memasuki masa lansia. Nah, anak-anak sekalian, ada 5 langkah yang harus kamu lakukan untuk mencapai masa depan itu. Sesuai dengan janji Tuhan, ada 5 langkah yang perlu kamu lakukan untuk mencapai masa depan. Yang pertama apa? Berani menghadapi hidup artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka sulit tantangan apapun, kamu harus berdoa supaya Tuhan memampukan kamu melewati tantangan itu. Tidak boleh menyerah dengan keadaan super sulit itu. Langkah yang kedua adalah apa? Bersikap jujur. Sikap jujur itu harus dimiliki oleh kita, karena sikap jujur itu dikehendaki oleh Tuhan bahkan manusia. Langkah yang ketiga adalah apa? Bersikap terbuka. Artinya kita terbuka kepada siapa saja yang mau datang untuk berteman dengan kita. Yang membawa aura positif. Yang negatif kita tidak boleh ikuti, tetapi yang positif itu saja yang bisa kita ikuti, kita contohi supaya kita mengembangkan diri kita. Oke, langkah yang keempat adalah bersikaplah lembut terhadap diri sendiri. Nah, anak-anak, seringkali itu kita lebih menghargai orang, lebih mengasihi orang, lebih menghormati orang daripada menghormati diri kita sendiri. Nah, di sini Allah berjanji kepada kita untuk memperbaharui hidup kita. Yang didahulukan adalah
bagaimana kamu memperbaharui atau menghormati, menghargai diri sendiri. Dengan cara adalah bersikap lembut terhadap diri sendiri, artinya menghormati diri. Kalau Bapak Ibu guru bilang, tolong gunting rambut, tolong mandi, nah itulah yang harus kamu lakukan sebagai bentuk lemah lembut terhadap diri sendiri. Langkah yang kelima adalah apa? Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ayo coba ikut gerakan. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. 1, 2, 3. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Sekali lagi. Percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Baik anak-anak sekalian, ada berapa langkah yang harus kamu lakukan untuk mencapai cita-cita? 5. Ada 5 langkah yang perlu kamu lakukan untuk mencapai cita-cita. Nah, pertanyaannya, apakah kamu yakin perubahan itu akan terjadi? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin, karena kita punya Tuhan yang bertanggung jawab, ya kan? Iya kan? Ya. Oke, kalau begitu kita meyakini bahwa Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Nah, pertanyaannya lagi, apa alasannya? Alasan Allah memperbaharui hidup manusia. Apa Gerald? Untuk membawa manusia ke jalan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Gerald. Nah, dari kelompok ini. Oke, kalau begitu di antara sini ada? Oke, kamu apa? Karena Allah. Oh, karena Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Baik itu tumbuh-tumbuhan, alam semesta, bahkan manusia. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Gerald, terima kasih Teluain, kamu telah menjawab dengan baik dan Tuhan memberkati. Sekarang Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu lalu ya. Ya, sudah kan? Sudah. Ini kelompok 3. ini kelompok 2. ini kelompok 1. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dan kamu harus mengerjakannya. Ada 2 LKPD yang harus kamu kerjakan hari ini. Yang satunya adalah melihat LKPD lalu memberi konsep. Kelompok satu menggunakan HP, ada HP-nya ada. Lalu buka video yang Ibu sudah kirimkan linknya dan mengerjakan soal nomor 2. Baca baik-baik konsepnya, baca baik-baik perintahnya, lalu kerjakan. Silakan berdiskusi, lalu mengerjakan LKPD yang nomor 2. Kelompok 2 mengerjakan baca buku tentang cerita Steve Jobs. Kamu sudah lihat ceritanya? Cerita tentang Steve Jobs, bukan? Ya. Kamu mengerjakan LKPD nomor 3 tentang siapa ini? Ini siapa? Steve Jobs. Kamu baca lalu kamu mengambil apa yang dilakukan, perubahan apa yang dilakukan oleh seorang Steve Jobs. Lalu tuliskan di sini. Mengerti? Oke, silakan kerjakan. Waktunya 15 menit. Sedangkan kelompok yang ketiga, kamu baca kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-27. Itu sudah menjadi tugas di rumah, kamu baca. Sekarang tinggal kamu buat konsep dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Lalu kamu mengerjakan LKPD nomor 1. Mengerti kok? Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, silakan buat konsep
Pasal ini kamu harus memasang gambar-gambar sehingga gambar tersebut menjadi utuh. Potongan-potongan gambar ini ada di dalam bungkusan ini. Oke, silakan mungkin bagi tugas anak perempuan mengerjakan TKPD nomor ini dan anak laki-laki mengerjakan pasal ini. Oke ya? Oke. Lalu menceritakan kembali kenapa kamu mau dapat gambar apa nih? Gambar apa? Polisi. Nanti kamu menjelaskan kenapa kamu mau mendapatkan pasal gambar polisi. Inilah ini. Kelompok yang ketiga, kelompok yang kedua, kelompok 2 mendapatkan pasal yang mana? Terus kamu memilih guru atau tentara? Ya, oke, kamu memilih tentara. Kamu milih tentara, kamu pasangkan gambarnya menjadi utuh, lalu jelaskan kenapa kamu menjadi tentara. Kamu menjawab pertanyaan kenapa kamu mau cita-citanya jadi tentara, ya? Oke. Kelompok yang pertama, kelompok pertama, ini pasal yang ibu sediakan bagi kamu, tersedia guru. Guru tadi sesuai dengan denganmu, Adin cita-citanya jadi guru. Jadi nanti sebentar Adin bisa bantu menjawab kenapa kamu mau pilih jadi guru. Mungkin di antara kamu juga yang lain jadi guru. Joy juga. Oke, Joy juga cita-citanya jadi guru. Silakan kerjakan ya. Kerjakan semua aktif. Semua harus aktif. Kita lainnya dikasih pelan-pelan ya. Ingat waktunya cukup 15 menit. Jangan ditempel di atas kitab, di atas meja saja. Di atas meja. Ini namanya menguji ketelitian bagaimana kamu mencari solusi di dalam sebuah tantangan.
nih. Kelompoknya sudah mantap nih. Tinggal satu lagi. Ayo, kelompoknya sudah mantap. Kelompok satu sudah hampir siap ya. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok yang kedua juga sudah hampir siap. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Gerakannya anak-anak harus lebih kreatif, lebih cepat. Jangan sampai rusak ya. Penalti ya. Kerja sama-sama. Kelompok ini sudah kumpul. Kelompok satu sudah? Kelompok satu sudah? Sudah, hampir selesai. Hampir selesai. Ini pertanyaan
Itu supaya sebentar dikumpulkan untuk ibu ambil nilai ya. Ya silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Ya, kelompok 1 luar biasa. Kelompok 1 luar biasa. Pembaca puisinya juga hebat. Yang membuat puisinya juga luar biasa. Oke. Kelompok 3. Sekali lagi kita beri aplaus. Semangat. Oke. Silakan, langsung saja. Apa konsep? Apa yang kamu dapatkan? Konsep apa yang kamu dapatkan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27? Silakan dibacakan. Konsep Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 27. Allah sebagai sumber segala sesuatu. Awalnya bumi kosong dan gelap, dan Allah menciptakan segala sesuatu dari kekosongan, menunjukkan bahwa seluruh ciptaan berasal dari kuasanya. Ya, luar biasa konsep yang mereka dapatkan, yang sudah mereka bacakan. Tepuk tangan buat pasal yang mereka pilih adalah seorang polisi hebat. Apa yang kamu inginkan dari pasal tersebut? Cita-cita kamu ingin menjadi polisi. Wow, polisi. Trevor ingin menjadi polisi. Nah, tujuanmu menjadi polisi itu apa? Mau membela negara. Tepuk tangan buat Trevor. Jangan kau sampai di negara, Trevor, bela orang-orang di Pulau Senau tercinta ini sudah luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan yang semangat. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan, waktunya 5 menit. Kita berikan aplaus. Aplaus buat kelompok 2. Bagaimana mereka mendapatkan sesuatu dari cerita Steve Jobs. Steve Jobs. Oke, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Ya, silakan. Kami akan menceritakan tentang hidup Steve Jobs. Steve Jobs menunjukkan bahwa kreatifnya dan inovasi dapat mengubah dunia. Dia memperkenalkan produk-produk yang ikonik seperti iPhone dan iPad yang tidak kaya mengubah ilustrasi teknologi, tetapi cara orang itu bekerja, menciptakan inovasi hidup untuk menciptakan produk-produk inovasi dan mengubah dunia. Oke. Yang mereka dapatkan dari cerita Steve Jobs. Yang pasal yang mereka pilih adalah seorang tentara. Rapi, yang mereka buat rapi. Oke. Kenapa kelompok 2 memilih pasal gambar tentara? Kenapa ya? Melayani negara bangsa Indonesia. Melayani negara Indonesia. Mereka mau melayani, membela negara Indonesia dari serangan musuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih sudah mau mengambil bagian dalam pelayanan membela negara. Oke, silakan duduk, kerja yang luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi semuanya tepuk tangan buat kerja yang sangat luar biasa. Dan kami telah memberikan konsep-konsep sesuai dengan LKPD yang Ibu sudah berikan kepada kamu, baik itu di dalam cerita. Halo, cerita kitab Kejadian pasal 1, cerita tentang Steve Jobs, cerita dari video pembelajaran, membuat puisi, membuat makna hidup dari Steve Jobs, maupun konsep yang diambil dari kelompok 3 tentang kitab Kejadian. Nah, anak-anak sekalian, kalau begitu kita akan sama-sama menarik sebuah kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari
pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan membuat sebuah kesimpulan. Kita sama-sama membuat sebuah kesimpulan tentang Allah memperbaharui hidup kita. Coba sama-sama baca di depan. Oke, 1, 2, 3. Semua manusia pasti mengalami perubahan sesuai rencana Allah. Oleh sebab itu orang beriman hendaknya memiliki keyakinan bahwa segala ada kesempatan dari Tuhan untuk kita berubah menjadi baik. Sekali lagi, kesimpulannya dibaca baik-baik karena itu inti dari pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Semua manusia pasti mengalami perubahan sesuai rancangan Allah. Oleh sebab itu, orang beriman hendaknya memiliki keyakinan bahwa selalu ada kesempatan dari Tuhan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Ya, tepuk tangan. Berubah menjadi lebih baik. Nah, anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita hari ini, sebentar LKPD-nya dikumpulkan yang ibu mau mengambil nilai. Tugas untuk minggu depan adalah ayat hafalan. Ayat hafalan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia tulis ayat hafalan sebagai tugas di rumah minggu depan dihafalkan. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Oke, baik anak-anak, sudah selesai tugas? Kalau sudah selesai menulis tugasnya, ibu kumpulkan kembali LKPD-nya supaya sebagai bahan ibu mengambil nilai
tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Kandon. Amin. Terima kasih Pak Andon atas doanya. Silakan duduk.